Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bedah Buku Perpus Gatrik. Tema kita hari ini, Katalog Data Teknologi Ketenagalistrikan Indonesia, Program Kemitraan Indonesia-Denmark. Izinkan saya, Widya Ayu, perencana ahli pertama untuk memandu acara webinar pada pagi hari ini. Sudah hadir bersama kita, yang pertama, Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ibu Ida Nuriatin Vinahari. Kemudian narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Lusius Patriagiri Dwi Astanto ST, analis kebijakan ahli pertama, dan Mas Faisal Syaifullah ST, perencana ahli pertama. Selamat pagi, Pak Giri dan Mas Faisal. Selamat pagi, Selamat Mbak. pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada webinar hari ini. Adapun sebagai narasumber penanggap dalam bedah buku ini, yang pertama adalah Bapak Satmoko Hesti, perencana ahli muda, Setjen Dewan Energi Nasional. Selamat bergabung, Pak Koko. Pagi Mbak, selamat Ya, semuanya. pagi Bapak. Kemudian sebagai narasumber penanggap kedua, yaitu Bapak Hasan Maksum, perencana ahli pertama di Dijen Ketenagalistrikan. Selamat bergabung, Pak Hasan. Selamat bergabung. Terima kasih, Ibu. Baik, Pak Hasan. Pokja Humas dan Layanan Informasi Publik serta Perpustakaan Dijen Ketenagalistrikan menyelenggarakan acara bedah buku. Harapannya agar dapat menambah wawasan dan informasi bagi para pegawai Kementerian ESDM, khususnya di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dalam rangka meningkatkan literasi dan menambah wawasan terkait katalog teknologi Indonesia. Bedah buku merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Forum Literasi Ketenagalistrikan tahun 2024. Kegiatan lainnya dari rangkaian Forum Literasi Ketenagalistrikan ini antara lain bedah buku Battle Series, ngopi, baper atau bedah paper, dan yang terakhir Alumni Talk. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib Zoom meeting pada siang hari ini. Untuk format nama di Zoom, silahkan di-rename nama strip unit kerja. Peserta yang akan bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Panitia akan memilih pertanyaan dari kolom chat untuk dijawab oleh narasumber. Terdapat souvenir menarik untuk satu penanya terbaik. Link daftar hadir dan evaluasi akan disampaikan oleh panitia di kolom chat pada tengah acara. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Susunan acara pada pagi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambutan dari Ibu Sesdijen Ketenagalistrikan, lalu foto bersama melalui aplikasi Zoom, lalu pemaparan dari narasumber, Pak Giri yang diberikan waktu 20 menit, dan Mas Faisal juga selama 20 menit, kemudian langsung ditanggapi oleh Pak Koko dan Pak Hasan, masing-masing kami berikan waktu 10 menit. Sesi tanya-jawab diberikan waktu kurang lebih 30 menit, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sekaligus membuka acara bedah buku pada hari ini. Kepada Ibu Ida Nuriatin Vinahari, kami persilahkan. Yang kami hormati para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian SDM atau yang mewakili narasumber bedah buku ada Mas Giri dan Mas Faisal dari Direktorat Pembinaan Program ya, dan narasumber penanggap bedah buku ada Mas Hasan dan Mas Satmoko, dan para peserta bedah buku yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara bedah buku bersama Perpustakaan Dijen Ketenagalistrikan dengan tema Katalog Data Teknologi Ketenagalistrikan Indonesia, Program Kemitraan Indonesia-Denmark yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Dijen Gatrik secara online melalui Zoom meeting. Acara bedah buku ini merupakan bagian dari forum literasi informasi di bidang ketenagalistrikan yang rutin kita selenggarakan
oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ini. Dan udah buku kali ini adalah mengenai dengan teknologi data for the Indonesian Power Sector Catalog for Generation and Storage of Electricity March 2024. Buku ini merupakan versi revisi dan update dari katalog teknologi Indonesia sebelumnya yang telah diterbitkan pada tahun 2021. Katalog versi baru ini disiapkan oleh Ditjen Ketenagalistrikan bekerja sama dengan Badan Energi Denmark dan juga Kedutaan Besar Denmark di Indonesia, serta didukung erat oleh energi analis. Ibu Bapak yang kami hormati, tren teknologi yang digunakan pada pembangkitan tenaga listrik akhir-akhir ini menunjukkan perbaikan yang terus-menerus, sehingga membuka jalan menuju harga energi yang lebih rendah. Karena cepatnya perkembangan teknologi, pembauran katalog energi menjadi hal yang penting untuk update data dan juga informasi terbaru. Pemutakhiran merupakan kunci di dalam membangun pemahaman yang baik mengenai teknologi untuk memastikan perencanaan energi yang dilakukan sudah up to date. Untuk itu, keterlibatan stakeholder dalam proses pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting. Katalog teknologi ini berisi data yang telah diteliti dan juga dibahas oleh berbagai stakeholder terkait diantaranya Ditjen Ketenagalistrikan, PT PLN Persero, dan juga Nippon Electric Company. Partisipasi antar stakeholder ini menjadi penting karena salah satu tujuan utama penerbitan katalog teknologi adalah agar dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan yang lebih luas. Ibu Bapak yang berbahagia, katalog teknologi ini diharapkan dapat membantu pemodalan energi jangka panjang di Indonesia, sehingga dapat mendukung program pemerintah serta perencanaan yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan energi sehingga dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pemerintah. Narasumber kali ini, Mas Giri dan Mas Faisal akan memaparkan materi dari hasil rangkuman serta memberikan highlight isi buku yang katanya setebal 268 halaman ya, sangat tebal tentunya. Sedangkan narasumber penanggap nanti ada Mas Hasan dan juga Mas Satmoko akan mengulas pemaparan dari narasumber untuk lebih mempertajam pemahaman dari sudut pandang yang lain. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia dan juga para penanggap ya, dan juga para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara bedah buku ini. Kami berharap acara ini juga dapat menjadi satu media informasi yang bermanfaat di dalam memberikan pemahaman terhadap perkembangan teknologi ketenagalistrikan dan juga perencanaan energi yang up to date. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan. Selamat berdiskusi, semoga melalui acara ini dapat menggali informasi lebih dalam, sekaligus menambah wawasan bagi kita semua. Tolong dapat dimanfaatkan, dapat menggali sebanyak-banyaknya kepada para narasumber, dan juga boleh dong ya nanti bertanya juga kepada para penanggap. Dan sebagai penutup, saya bacakan pantun ya untuk kita semua. Semangkok sayur serantang nasi, siap dihidang di meja rotan. Katalog energi adalah sumber informasi untuk perencanaan energi yang berkelanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sekjen yang telah menyampaikan sambutan dan membuka acara bedah buku pada pagi hari ini. Sebelum menginjak ke acara selanjutnya, kami mau
Hah? Ya udah. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, izinkan kami untuk membacakan profil singkat narasumber pada webinar hari ini. Narasumber pertama adalah Bapak Lusius Patria Giri Dwi Astanto, STMT. Beliau adalah analis kebijakan pada Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan yang merupakan S1 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada dan S2 Teknik Mesin Universitas Lampung. Narasumber kedua adalah Mas Faisal Syaifullah ST. Beliau adalah perencana pada Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan yang merupakan S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Buku yang dibedah berjudul Technology Data for the Indonesian Power Sector Catalog for Generation and Storage of Electricity, March 2024. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sesdijen tadi, buku ini merupakan versi revisi dan update dari katalog teknologi Indonesia sebelumnya pada tahun 2021. Katalog versi baru ini disiapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bekerja sama dengan Badan Energi Denmark dan Kedutaan Besar Denmark di Indonesia, serta didukung erat oleh IE Energy Analysis. Tanpa berlama-lama, mari kita simak paparan dari Pak Giri dan Mas Faisal. Kepada Pak Giri dan Mas Faisal, kami persilahkan untuk menyampaikan paparan selama 40 menit. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin yang mengikuti kegiatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat bersama dalam kegiatan bedah buku Katalog Data Teknologi Ketenagalistrikan Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Sesti Dirjen, Ibu Ida Nuriyatin Pinahari bahwa Katalog Teknologi 2024 untuk sektor ketenagalistrikan Indonesia merupakan revisi dan pembaruan dari katalog teknologi sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2021. Katalog ini disusun oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bersama dengan Danish Energy Agency selama tahun 2023. Tujuan utama katalog ini ialah untuk membantu pemodelan energi jangka panjang di Indonesia, kemudian untuk mendukung pemerintah, perusahaan energi swasta, lembaga-lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan dan strategi bisnis yang relevan untuk mencapai target energi terbarukan jangka panjang dan upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan. Bapak Ibu yang berbahagia, teknologi yang diuraikan dalam katalog ini mencakup teknologi yang sangat matang dan teknologi yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang, baik dari segi kinerja maupun biaya. Ini adalah semua jenis teknologi yang akan dibahas dalam buku ini. Untuk kesempatan pagi ini, kami akan mengambil beberapa teknologi yang akan kami bahas, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, gas turbin, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga biomasa, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit solar PV, dan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam buku teknologi katalog ini memberikan informasi terkait gambaran umum, input, output, tipikal kapasitas, ramping configuration, kelebihan dan kekurangan, lingkungan, ketenaga kerjaan, dan pengembangan. Namun, pada kesempatan pagi hari ini, kami hanya akan sedikit membahas terkait gambaran umum, kelebihan dan kekurangan, serta penelitian dan pengembangan dari teknologi yang sebelumnya disampaikan. Next. Yang pertama, PLTU. Ini adalah gambaran umum representasi skematis dari aliran operasional siklus ranking berbasis uap di pabrik batubara. PLTU beroperasi dengan menggunakan siklus ranking berbasis uap. Tahap pertama, fluida operasi
dikompresi ke tekanan tinggi menggunakan pompa. Selanjutnya, boiler memanaskan fluida yang dikompresi hingga mencapai titik didihnya, mengubahnya menjadi uap bertekanan tinggi. Tahap ketiga, uap dibiarkan mengembang di turbin yang memutar generator untuk menghasilkan listrik. Tahap terakhir dalam siklus ini melibatkan kondensasi uap di kondensor. Lalu perbedaan antara pembangkit sub, super, dan ultra superkritikal. Terdapat 3 jenis pembangkit listrik tenaga batu bara, yaitu subkritis, superkritis, dan ultra superkritis. Nama-nama ini merujuk pada keadaan suhu dan tekanan dari uap selama fase penguapan. Perbedaan utama dari segi tata letak pabrik adalah dalam biaya dan efisiensi siklusnya. Subkritis beroperasi di bawah 200 bar dan 540 derajat Celcius. Superkritis dan ultra superkritis beroperasi di atas titik kritis uap air, tekanan dengan tekanan lebih dari 221 bar. Desain superkritis digunakan untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan generator. Tidak ada definisi standar untuk ultra superkritis versus superkritis. Namun, ultra superkritis umumnya memiliki suhu uap sekitar 600 derajat Celcius ke atas. Next. Bapak Ibu, kelebihan singkat dari PLTU ialah yang pertama, PLTU termasuk teknologi yang matang dan sudah dikenal luas. Kemudian, efisiensi tidak berkurang secara signifikan pada beban parsial dibandingkan dengan beban penuh seperti pada pembangkit siklus gabungan. Kekurangan singkat dari PLTU ialah yang pertama, PLTU memancarkan konsentrasi nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan materi partikel yang tinggi, yang memiliki biaya sosial tinggi dalam hal masalah kesehatan, dan dalam kasus terburuk, dapat menyebabkan kematian. Pembakaran batu bara juga sebagai penghasil CO2 terbesar per satuan energi yang dihasilkan, bahkan untuk pembangkit listrik superkritis. Bahan seperti vanadium, kemudian bahan bakar biomasa, dapat menyebabkan korosi dan pengendapan mineral jika tidak ditangani dengan baik. Lalu pengembangan yang bisa dilakukan untuk PLTU ialah yang pertama, terobosan untuk meningkatkan efisiensi secara termodinamika terbatas. Yang kedua, melakukan adjustment di bahan bakarnya untuk memungkinkan efisiensi. Next. Gas turbin atau PLTG. Untuk gas turbin, dapat kita bedakan menjadi 2 jenis, yaitu simple system dan combined system. Untuk simple system, komponen utama dari unit daya turbin gas siklus sederhana atau open cycle adalah turbin gas, roda gigi, dan generator. Lalu untuk combined system, komponen utama pembangkit turbin gas siklus gabungan meliputi turbin gas, turbin uap, roda gigi, generator, dan generator uap pemulihan panas atau penukar panas gas buang. Gas turbin dapat dilengkapi dengan intercooler kompresor, di mana udara yang terkompresi didinginkan untuk mengurangi daya yang dibutuhkan untuk kompresi. Penggunaan rekuperator terintegrasi atau pemanasan udara pembakaran untuk meningkatkan efisiensi juga dapat dilakukan dengan menggunakan penukar panas udara, meskipun ini meningkatkan kerugian tekanan buang. Untuk gas turbin memiliki kelebihan pada startup relatif singkat, sekitar 10-15 menit. Kemudian konstruksi pembuangan yang tergolong cepat. Kekurangan pada gas turbin ialah konsen pada unit yang lebih besar dari 15 MW. Kedua, teknologi siklus gabungan sejauh ini lebih menarik dibandingkan turbin gas siklus sederhana. Kemudian, ketika diterapkan pada pembangkit kogenerasi untuk pemanasan listrik, uap dari sumber lain, misalnya boiler berbahan bakar limbah, juga dapat dialirkan ke bagian turbin uap. Oleh karena itu, kurangnya turbin uap dapat dianggap sebagai kerugian besar
bagi turbin gas siklus sederhana berskala besar. Pengembangan yang dapat menjadi perhatian ialah pengembangan pada teknologi pembakaran yang ramah lingkungan atau rendah nitrogen oksida. Next. Lalu PLTA. Ada 3 jenis fasilitas pembangkit listrik tenaga air, yaitu run-of-river, di mana memanfaatkan air yang mengalir dari sungai melalui kanal atau penstock untuk memutar turbin. Lalu reservoir atau storage, yang menggunakan bendungan untuk menyimpan air di reservoir. Listrik dihasilkan dengan melepaskan air dari reservoir melalui turbin, yang kemudian mengaktifkan generator. Selanjutnya, pump storage. Memanfaatkan air yang dialirkan antara reservoir bawah dan atas, melalui pompa yang menggunakan kelebihan energi dari sistem pada saat demand rendah. PLTA run-of-river dan reservoir dapat dikombinasikan dalam sistem sungai, cascading, dan pump storage. Dapat memanfaatkan penyimpanan air dari satu atau beberapa pembangkit listrik tenaga air reservoir. Sebagai informasi tambahan, PLTA dapat dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu large hydropower di mana kapasitasnya besar dari 30 MW, small hydropower dengan kapasitas antara 1 sampai 30 MW, dan mini atau micro hydropower dengan kapasitas 1 sampai 1000 kW. Kelebihan dari PLTA yaitu bahan bakar yang bersih, tidak menghasilkan emisi, lifetime atau usia pembangkit yang panjang, dan untuk tipe reservoir dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Namun terdapat kekurangan pada PLTA yaitu membutuhkan lahan yang cukup luas, mempengaruhi kualitas air dan aliran, memiliki ketergantungan terhadap volume air, dan dipengaruhi oleh sedimen. Penelitian dan pengembangan untuk PLTA dapat berupa perbaikan turbin. Efisiensi hidrolik turbin tenaga air telah menunjukkan sebelumnya, Pak, menunjukkan perbaikan turbin, efisiensi hidrolik turbin tenaga air telah menunjukkan peningkatan bertahap selama bertahun-tahun. Yang kedua, turbin hidrokinetik. Kemudian, tu- Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi atas kendala jaringannya. Kita lanjutkan kembali paparan dari Mas Faisal. Monggo Mas Faisal. saya ulangi dari penelitian pengembangan untuk PLTA berupa perbaikan turbin. Efisiensi hidrolik turbin tenaga air telah menunjukkan peningkatan bertahap selama bertahun-tahun. Yang kedua, turbin hidrokinetik. Yang ketiga, tubular turbin adalah solusi efisien untuk head rendah hingga 30 meter. Istilah tubular menggambarkan bentuk casing kedap air hulu yang berisi generator, yang digerakkan oleh baling-baling turbin yang terletak di ujung hilir. Kemudian perbaikan dalam pekerjaan sipil. Biaya pekerjaan sipil yang terkait dengan konstruksi proyek PLTA baru dapat mencapai 70% dari total biaya proyek. Sehingga metode, teknologi, dan bahan yang ditingkatkan untuk perencanaan, desain, dan konstruksi memiliki potensi yang cukup besar. Serta pengembangan atau retrofit PLTA tua untuk meningkatkan efisiensi. Next. Kemudian PLTP. Pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan reservoir bawah tanah pada suhu yang relatif tinggi. Terdapat 3 kategori reservoir panas bumi, yaitu sumur panas bumi suhu rendah, dengan suhu reservoir di bawah 125 derajat Celcius. Kedua, sumur panas bumi suhu sedang, dengan suhu reservoir antara 125 derajat dan 225 derajat Celcius. Kemudian, sumur panas bumi suhu tinggi, yang suhunya melebihi 225 derajat Celcius. Di Indonesia, sumber daya panas bumi diklasifikasikan sebagai sistem panas bumi hidrotermal dengan suhu tinggi di atas 225 derajat Celcius. Next.
Kelebihan PLTP ialah tingkat ketersediaan yang tinggi, jejak ekologis yang kecil, hampir tidak ada polusi cairan dengan injeksi ulang limbah cair, ketergantungan yang tidak signifikan terhadap kondisi cuaca, teknologi mapan untuk produksi listrik, sumber energi terbarukan, dan teknologi ramah lingkungan dengan emisi CO2 yang rendah. Yang terakhir, stabilitas pengoperasian yang tinggi dan masa pakai yang lama. Dan kekurangan dari PLTP ialah saat melakukan eksplorasi, tidak ada kepastian keberhasilan sebelum sumber pertama dibor dan reservoir telah diuji. Biaya awal yang cukup tinggi, reservoir terbaik tidak selalu terletak di dekat kota, adanya dampak pengeboran terhadap lingkungan terdekat, dan risiko tanah longsor jika tidak ditangani dengan benar. Lalu untuk mendemonstrasikan teknologi pembangkit listrik Biner di Indonesia, dan untuk merangsang pengembangan teknologi ini, diperlukan kolaborasi Jerman-Indonesia yang melibatkan GFZ, Posdem di Jerman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Indonesia, dan PT Pertamina Geothermal Energy. Next. PLT Bio. Gambar ini menunjukkan semua produk dari biomasa. Teknologi yang digunakan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik biomasa tergantung pada sumber daya biomasa. Efisiensi listrik menjadi lebih rendah karena nilai kalor biomasa yang lebih rendah dibandingkan dengan batu bara. Dan keterbatasan suhu dan tekanan uap karena kandungan mineral abu biasanya berkisar 15-35%. Pembakaran langsung biomasa umumnya didasarkan pada siklus Rankine, di mana turbin uap digunakan untuk menggerakkan generator, mirip dengan pembangkit listrik tenaga batu bara. Indonesia sendiri memiliki sumber daya biomasa yang unggul untuk pembangkit listrik. Sumbernya meliputi kelapa sawit, tebu, karet, kelapa, padi, jagung, singkong, dan sampah kota. Next. Kelebihan yang terdapat pada PLT Bio ialah teknologi yang matang dan terkenal, serta emisi CO2 yang dianggap netral. Kekurangan dari PLT Bio, yang pertama, ketersediaan bahan baku biomasa tergantung pada lokasi. Biomasa adalah sumber daya yang terbatas dan produksi daya bersaing dengan kegunaan lain. Ketiga, ketika membakar biomasa dalam boiler, klorin dan sulfur dalam bahan bakar berakhir di gas pembakaran dan mengikis dinding boiler serta peralatan lainnya. Lalu, abu terbang dapat menempel pada tabung boiler. Dalam pengembangannya, limbah kelapa sawit padat dan cair tampaknya menjadi pilihan yang paling menguntungkan untuk bahan baku biomasa, karena akses dan penanganan yang mudah dan juga ketersediaannya. Insinerasi MSW, municipal solid waste, pengolahan anaerobik, gas dari TPA, kombinasi panas, tenaga dan pembakaran adalah contoh teknologi pembangkit listrik biomasa yang sudah matang dan layak secara ekonomis. Gasifikasi biomasa dan pirolisis adalah beberapa teknologi yang kemungkinan akan dikembangkan secara komersial di masa depan. Demikian yang dapat saya paparkan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Lusius Patriagiri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal. Bapak Ibu peserta bedah buku, mohon izin saya melanjutkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Giri. Kali ini dalam bedah buku memang kami bagi dua untuk pematerinya karena memang juga jumlah paparannya cukup banyak. Dan kalau boleh saran kepada para peserta, sembari mendengarkan paparan dari kami juga bisa download bukunya ya. Di kolom chat sudah saya berikan linknya sehingga mungkin bisa nyambung antara apa yang kami paparkan dan yang ada di buku. Nah, kemudian juga sekilas meng-highlight tadi dalam buku itu sebenarnya ada 22 teknologi terkait dengan pembangkit.
Dan dari 22 teknologi itu dibahas detail satu persatu, baik dari segi uh, gambaran gambaran cara kerjanya, kemudian dari bahan bakarnya, dari konfigurasi output kelistrikannya, ramping out, ramping down-nya seperti apa, bahkan sampai tenaga kerjanya juga dibahas, jumlah tenaga kerja, kemudian juga teknoekonominya juga dibahas. Jadi ada cost fixed OM, ada biaya investasinya, ada variabel OM, biaya fuel cost-nya juga dibahas. Kemudian juga ada contoh-contoh proyek terkini di Indonesia. Nah, kami mohon izin karena tidak dapat semuanya dibahas, maka kami ambil beberapa sampel teknologi pembangkit. Nah, mohon izin untuk melanjutkan, bahasan selanjutnya adalah nuclear power generation atau kalau di Indonesia disebut pembangkit listrik tenaga nuklir. Secara umum, energi nuklir itu diperoleh dengan cara memecah inti dari elemen kimia berat, itu disebut fisi nuklir, atau menggabungkan inti dari elemen kimia ringan, fusi nuklir. Mungkin kalau ada peserta yang dari kampus, yang dari teknik nuklir atau teknik kimia, familiar dengan hal ini. Nah, semua pembangkit listrik yang ada di dunia itu rata-rata beroperasi dengan tipe fisi. Kemudian juga yang ada sekarang, perkembangan yang ngetren lah, yang sedang dipropos sekarang itu adalah reaktor modular kecil atau small modular reaktor. Bahasa sederhananya adalah reaktor fisi nuklir itu dapat dibuat kompak, kecil, sehingga dapat dibangun di lokasi tertentu, di pabrik-pabrik, dapat dikirimkan, dapat dijalankan di lokasi terpisah. Next. Nah, pembangkit listrik sendiri mempunyai sejarah panjang, dimulai dari tahun 1950. 1950 itu disebut reaktor generasi pertama, 50 sampai 60 tahunnya. Untuk saat ini sudah tidak ada yang beroperasi untuk generasi pertama, generasi kedua itu tahun 70 sampai tahun 2000-an. Dasarnya masih berpendingin air. Kemudian generasi ketiga itu tahun 2000 sampai 2010, itu desainnya mulai canggih, ada yang APWR, ada yang ABWR, dan juga tingkat keselamatannya sudah mulai ditingkatkan. Kemudian ada generasi ketiga plus 2010 sampai pertengahan 2020, itu fitur keselamatannya juga semakin canggih. Kemudian generasi terakhir, generasi 4 itu pertengahan 2020 dan seterusnya, yang saat ini sedang dikembangkan oleh negara-negara yang memang mengembangkan teknologi nuklir ini. Dan yang terbaru tadi yang sempat saya singgung adalah SMR atau Small Modular Reactor. Next. Nah, dalam buku ini juga menggambarkan beberapa negara yang sudah memiliki PLTN seperti Amerika, Prancis, Jepang, Rusia, Cina, Korea Utara juga sudah. Swedia ternyata juga sudah, Kanada, India sudah, Inggris sudah, mungkin yang belum Indonesia ya. Dengan berbagai tipenya, dengan berbagai kapasitasnya. Ada kalau di grupnya yang pertama itu USA, France, Jepang, Rusia, Cina, dan South Korea itu bisa sampai 286 gigawatt. Next. Nah, lanjut kita bahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu dengan teknologi yang ada sekarang itu sebenarnya relatif aman. Jadi waktu ada tsunami di Fukuoka ya, itu pembangkit PLTN-nya juga cepat ditanggulangi sehingga kebocorannya tidak semasif waktu kita lihat waktu di Chernobyl ya. Waktu di Chernobyl itu juga orang ketakutan dengan kebocoran reaktor nuklir. Emisi karbon rendah jelas karena tidak menghasilkan udara buang, tidak membutuhkan penyimpanan bahan bakar yang besar, dan tidak berpengaruh pada kondisi cuaca. Kemudian juga
untuk daya besar dia cocok sekali. Sekali reaksi bisa menghasilkan daya yang besar. Kekurangannya bahan fisilnya dan biasanya uranium itu hanya tersedia di negara-negara tertentu dan itu sekarang jadi rebutan itu. Kemudian risiko lingkungan yang terkait penambangan uranium. Kemudian waktu konstruksinya juga lama dan yang di highlight ini adalah penerimaan publik karena stigma dari publik itu nuklir masih tidak aman. Dan juga tentunya masalah geopolitik seperti kita ketahui bahwa quote and quote nuklir itu dikuasai negara-negara tertentu saja. Kalau kita mau mengembangkan nuklir itu quote and quote dipersulit. Kemudian pengembangannya sebenarnya ada 7 desain yang dapat dianggap dimasukkan di generasi 4. Saat ini sedang dikembangkan oleh 13 negara yang tergabung dalam negara-negara pengembang energi nuklir. Next. Lanjut, kita bicara tentang solar PV atau kalau di Indonesia disebut pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya itu sederhananya adalah pembangkit yang mengolah energi matahari, diolah, ditampung di solar panel atau modul PV, kemudian diolah menjadi energi listrik, baik langsung disalurkan menjadi energi listrik atau dapat disimpan di baterai. Dalam perkembangannya, modul-modul PV itu mengalami perkembangan, ada 3 jenis sebenarnya, ada thin film, ada mono SI, ada multi SI. Tapi seperti yang dilihat dalam diagram ini, dalam buku itu dijelaskan bahwa yang mengalami perkembangan luas itu yang berwarna biru laut itu mono SI dan juga diikuti multi SI. Next. Kelebihan dari PLTS itu jelas tidak menggunakan bahan bakar, free. Kita menggunakan surya, tidak menimbulkan kebisingan, tidak ada emisi, sorry ini tipe ini, tidak menghasilkan emisi. Kemudian juga lifetime modul PV itu sekarang panjang. Masing-masing pabrikan kalau awal-awal itu 20 hanya men-state bisa 20, sekarang sudah bisa 30 tahun. Pemasangannya juga relatif mudah, cepat. Biaya operasi and maintenance-nya juga mudah dan murah. Tapi mempunyai kekurangan, itu biaya awal atau biaya investasi awal itu tinggi. Seperti kita ketahui bahwa satu modul PV itu sekarang masih berkisar jutaan ya harganya. Kemudian juga memerlukan ruang yang luas. Untuk hitungan kasarnya, estimasi pendekatannya adalah 1 megawatt peak itu sekitar membutuhkan 1 hektar lahan. Kemudian modul PV juga ternyata mengandung senyawa berbahaya, contohnya kadmium, arsenik, timbal. Jadi perlu dipikirkan juga pada saat nanti modul PV itu lifetime-nya habis atau rusak, itu penanganannya seperti apa, karena ternyata mengandung senyawa berbahaya. Bagaimana dengan pengembangannya? Pengembangannya sekarang pada berlomba-lomba untuk mencapai efisiensi. Jadi efisiensi modul PV itu kalau sekarang kan sekitar 16-17% efisiensinya. Tapi ada beberapa pabrikan yang men-state sudah bisa di 20, 21, bahkan ada yang 25, saya pernah mendengar itu 25%. Jadi berlomba-lomba untuk mengembangkan efisiensi. Rekor dunia efisiensi itu dipegang oleh modul PV silikon monokristalin 26,7 dan berhasil dicapai pada tahun 2021. Tapi ini tidak di-state pabrik pembuatnya ya. Oke. Next. Kemudian teknologi selanjutnya ada wind turbine atau kalau di bahasa Indonesia kan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Energi angin itu dieksploitasi melalui turbin atau apa ya? Bisa disebut propeller seperti baling-baling pesawat itu tetapi mempunyai lengan yang panjang. Kemudian dipasang di lokasi-lokasi yang mempunyai sumber daya angin yang besar. Di Indonesia itu banyak dan sudah ada contoh yang berdiri itu di Sidrap, di buku juga sudah diulas juga contoh-contoh proyek di Indonesianya. Nah,
Tenaga anginnya diklasifikasikan dua kategori, ada angin darat, onshore, dan juga yang dilepas pantai atau dekat laut itu offshore. Kemudian ada kelas-kelasnya, itu ada pembagiannya, perjanjian internasionalnya, standar internasionalnya. Kelas 1 itu anginnya tinggi, kelas 2 anginnya sedang, kelas 3 anginnya rendah. Di Indonesia sebenarnya potensinya sangat sangat terbuka untuk pengembangan wind turbine. Next. Kelebihan dan kekurangannya jelas tidak menghasilkan emisi. Tidak ada emisi buang dan maupun gas rumah kaca. Biayanya sebenarnya stabil, dapat diprediksi, dan juga biaya pengoperasiannya rendah karena tidak ada biaya bahan bakar. Tapi kekurangannya biasanya kan daerah-daerah potensi angin yang besar itu di kawasan yang tinggi, yang belum terjamah manusia, sehingga memerlukan pembukaan kawasan hutan kalau mau membuat atau mendirikan turbin-turbin anginnya. Kemudian juga tergantung pada variasi kondisi cuaca. Kemudian ternyata turbin angin atau propeller angin itu juga punya kebisingan. Jadi ada polusi suara di situ. Pengembangannya terletak pada bagaimana mengurangi biaya investasi. Jadi bagaimana biaya pembangunannya bisa semurah mungkin. Teknologi, metode desainnya itu dikembangkan sehingga bisa semurah mungkin. Biaya OM-nya juga, karena OM-nya juga bisa dibayangkan kalau misalnya ada pemeliharaan propeller gitu dengan ketinggian berapa puluh meter, itu kan juga memerlukan peralatan yang juga juga tidak sederhana. Juga pengurangan kebisingannya itu sedang dikembangkan. Jadi bagaimana propeller atau turbin angin itu berputar tapi tidak bising. Next. Nah, setelah kita membaca dari teknologi 1 sampai teknologi 22 itu sebenarnya kalau dirangkum atau dijadikan suatu tabel, tapi ini kami ambil juga teknologi-teknologinya, tidak semuanya, tidak 22 teknologi, dapat dilihat di tabel ini. Jadi data-data yang sudah ada di buku itu baik data tentang teknoekonominya, tentang data spesifikasinya, data jumlah pegawai, employment-nya, dan lain-lain, itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Nah, kami mohon izin memberi contoh sedikit bagaimana sih penggunaan data-data di buku katalog teknologi itu. Nah, di tabel ini sudah diresumekan tentang kapasitasnya di 2023 maupun 2050. Kalau 2050 yang di dalam tanda kurung itu lifetime-nya, contohnya untuk coal yang subcritical itu di 2023 lifetime-nya 30, di 2050 tidak ada perubahan juga, 30 tahun juga. Kemudian construction duration-nya biasanya berapa tahun, efisiensinya berapa sih gitu. Itu juga sudah kami resumekan. Capex-nya dalam million dolar per MW itu juga sudah ada. Kemudian ada fixed OM, variable OM, kemudian startup. Karena ternyata di pembangkit-pembangkit, terutama pembangkit thermal, itu sekali startup itu ada biayanya. Karena harus membakar solar misalnya, atau membakar pemicu yang lain untuk menghasilkan energi listrik. Ada juga biaya lain-lain dan juga ada FLH. FLH itu bisa dianalogikan semacam capacity factor lah, full load hours. Jadi dalam dalam satu tahun kalau kita kita jabarkan dalam jam operasi 24 jam kali 365 hari itu ketemunya kan 8760 jam operasi. Nah, masing-masing pembangkit itu berapa sih kemampuan setahunnya untuk beroperasi menghasilkan listrik gitu. Itu sudah dijabarkan di sini. Nah, next. Nah, data-data
data-data itu salah satunya bisa untuk mencari LCOE. LCOE itu kalau bahasa Inggrisnya levelized cost of electricity. Dalam bahasa Indonesianya sebenarnya bisa disebut biaya pokok pembangkitan. Ukuran rata-rata biaya saat ini, saat pembangkit itu dibuat untuk untuk dicerminkan ke selama masa pakainya. Jadi ukuran rata-rata biaya saat ini dari pembangkitan yang dihasilkan oleh satu aset, tapi ukurannya selama masa pakainya. Misalnya tadi kalau PLTU ya 30 tahun. Nah, LCOE itu ada beberapa rumus, salah duanya, ada dua ini yang contohnya adalah discounting dan annuitizing. Kalau yang dicoba kita pakai nanti adalah yang annuitizing, itu adalah perbandingan dari annual cost dan average cost. Isinya sebenarnya yang di tabel tadi ada biaya capex, ada biaya OM, ada biaya bahan bakar, kemudian ada tahun lifetime-nya, tahun operasi, dan lain sebagainya. Bagaimana rumus-rumus ini digabungkan, kemudian dimasukkan ke pemodelan, kalau memang rumusnya kompleks, dimasukkan ke suatu pemodelan, sehingga nanti menghasilkan data yang bisa dibaca. Next. Balik dulu. Nah, untuk menghitung LCO ada beberapa asumsi juga. Walaupun ada beberapa data yang sudah ada di buku data teknologi, ya, asumsi-asumsinya itu biayanya diambil di tahun 2022, kemudian ada WACC rata-rata 10%. WACC itu bahasa sederhananya adalah indikator kalau kita mau membuat suatu pembangkit itu pakai modal sendiri atau pakai utang. Nah, campuran antara modal sendiri atau utang, indikatornya itu disebut WACC. Kemudian juga pengeluaran modal atau biaya investasi ya, biaya investasi awal itu diasumsikan didistribusikan merata selama lifetime-nya. Jadi misalnya modalnya 1 juta gitu, lifetime-nya 30 tahun ya, satu dibagi rata ke 30 tahun misalnya. Kemudian produksi tahunan juga kita anggap konstan. Ini ada contoh dari FLH tadi. Kalau untuk coal ternyata di 2023 sampai 2050 kita anggap konstan. Dia hanya diasumsikan beroperasi di 7.000 jam. Untuk natural gas itu di 5.000 jam dan seterusnya sampai ke yang pembangkit VRE. VRE itu variable renewable energy atau energi baru yang apa? Istilahnya green energy. Green energy. Jadi full load hour-nya seperti ini atau bisa disebut capacity faktornya seperti ini. Kemudian next di asumsi kedua. Asumsi kedua juga ini adalah asumsi fuel type beserta harga bahan bakarnya. Bisa kita lihat seperti ini dalam USD dan itu juga diambil di tahun 2022. Next. Nah, dari data-data tersebut diolah, kemudian dapat disimpulkan dalam suatu grafik. Biasanya kalau pengolahan ini sebenarnya nanti bisa dijelaskan oleh narasumber penanggap nih, Pak Hasan tuh sudah malang melintang di pemodelan. Itu mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. LCOE pembangkit di 2023, kalau kita lihat dari pemodelan yang sudah didapat, itu ternyata investasi untuk teknologi yang konvensional itu relatif lebih mahal. Jadi bisa dilihat di sini bahwa contohnya untuk coal, kalau kita ambil garis dengan solar PV lah. Dengan solar PV itu relatif masih mahal di 2023 untuk biaya pokok pembangkitannya atau LCOE-nya. Yang paling mahal
itu nuklir jelas secara logika masih mahal ya, nuklir. Kemudian wind turbine juga ternyata biaya LCO-nya masih mahal. Next. Tetapi di 2050 kita bisa lihat di 2050 itu solar PV dan angin onshore wind itu menunjukkan penurunan tajam LCOE-nya. Solar PV dan angin itu menunjukkan penurunan tajam. Ini juga solar PV dibandingkan dengan kita ambillah batu bara. Batu bara masih di tadi masih sama segini. Ternyata di 2050 itu nanti teknologi VRE LCO-nya lebih bersaing atau biaya pokok pembangkitannya lebih bersaing. Next. Nah, ini adalah proyeksi penurunannya untuk masing-masing teknologi yang kategorinya VRE atau Variable Renewable Energy. Itu ada nuklir, biomas, geothermal, hidro, kemudian solar PV dengan berbagai jenisnya, ada ground mounted, ada floating, ada wind turbine, onshore, offshore maupun floating. Itu decrease-nya lumayan tajam di 2023, 2030 sampai 2050. Bisa dilihat untuk wind offshore itu menunjukkan penurunan cepat di 2050 berkisar dari 41 sampai 63%. Dan kalau penurunan biayanya sekitar 157 dolar per megawatt hour. Ini kalau yang ini adalah persen LCOE-nya penurunannya dan ini adalah penurunan jumlah biaya. Jadi data-data yang telah dirangkum atau disajikan dalam buku data teknologi katalog itu dapat berbicara banyak. Bisa LCOE, bisa nanti harga bahan bakarnya gimana, dan bisa jadi dasar untuk pemodelan selanjutnya. Juga mungkin kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman kampus gitu, bisa mengambil datanya untuk asumsi perhitungan, untuk asumsi penelitian juga bisa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa mengulas lebih banyak karena juga memang teknologinya banyak, 22 teknologi dan juga waktunya terbatas, tapi kami tetap open membuka diri jika ada yang mau berdiskusi lebih lanjut di kesempatan-kesempatan lain. Nah, saran saya juga bukunya langsung di-download, juga dibaca-baca sehingga bisa nyambung lah dengan apa yang kami paparkan itu. Itu saja, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Faisal, Bapak Giri atas paparannya yang sangat berbobot sekali ya nih Bapak Ibu pada pagi hari ini. Nah, tapi dari hasil penjelasan Pak Giri dan Mas Faisal tadi, ada beberapa poin yang bisa kita highlight ya. Yang pertama adalah tren teknologi pada kapasitas pembangkit akhir-akhir ini menunjukkan perbaikan menuju harga yang lebih rendah. Bisa kita lihat tadi ya dari LCOE yang semakin menurun hingga 63% hingga tahun 2050. Karena perkembangan teknologi yang cepat, pemutakhiran katalog ini menjadi hal yang penting untuk memberikan informasi yang terbaru dan untuk memastikan perencanaan energi yang up to date. Yang kedua, proses pengumpulan data, katalog teknologi ini berisi data yang telah diteliti dan dibahas oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PT PLN Persero, dan Nippon Electric Company. Dengan titik acuan yang sama, masa depan perencanaan dan skenario energi akan menjadi lebih transparan. Yang ketiga, dalam buku ini, seluruh pemangku kepentingan telah sepakat bahwa data yang dipublikasikan adalah perkiraan terbaik berdasarkan pengetahuan yang tersedia saat ini. Katalog teknologi ini akan membantu pemodelan energi jangka panjang di Indonesia dan mendukung pemerintah, perusahaan energi, swasta, dan lain-lain. Baik,
kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom chat, karena akan ada door prize menarik untuk satu pertanyaan terbaik. Nah, Bapak Ibu peserta webinar sekalian, agar diskusi ini semakin menarik, telah hadir di sini dua narasumber penanggap yang akan menanggapi bedah buku kali ini. Izinkan kami untuk membacakan profil singkat narasumber penanggap pada webinar kali ini. Yang pertama ada Bapak Satmoko Hesti Pambudi, yang saat ini menjabat sebagai Perencana Ahli Muda, Setjen Dewan Energi Nasional. Yang kedua ada Bapak Hasan Maksum, Perencana Ahli pertama di Dijen Ketenagalistrikan. Pak Koko dan Pak Hasan, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan masing-masing selama 10 menit. Kesempatan pertama untuk Pak Koko, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang Pak Giri, Pak Faisal, dan juga teman-teman panitia dan peserta semuanya. Selamat siang Pak Koko. Ya, perkenalkan nama saya Satmoko Pak dari Setjen Den. Ini mungkin untuk 10 menit ke depan mungkin saya hanya memakai sedikit aja Pak, tapi mungkin barangkali biar lebih terpandu, saya nggak lupa-lupa juga, saya izin share screen ya Pak ya, untuk paparan. Mohon izin. Izin Pak Koko, suaranya bisa dibesarkan lagi, karena agak Baik. kecil Pak. Gimana Mbak, kalau begini Mbak? Boleh dibesarkan Baik. lagi Pak? Boleh cek dulu Pak Koko? Cek. Kalau seperti ini Mbak? Iya, sudah Pak. Oh iya. Terima kasih, Ya, baik Pak Koko. mohon izin untuk menggunakan waktu biar tidak terlalu lama. Ini mungkin sedikit panduan aja, saya tidak pemaparan tapi hanya sedikit pemanduan sekedar untuk menanggapi sejauh pengalaman kami menggunakan teknologi katalog sebelumnya yang EDP. Nah ini untuk pertama kali katalog teknologi data for the Indonesian Power Sector itu dibikin pada tahun 2017 Mbak, waktu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa waktu itu 2017 kami juga bekerjasama dengan Danish Energy Agency dengan Denmark, itu juga membuat semacam teknologi katalog yang sudah established di negara Denmark sana, tapi belum tersedia di Indonesia. Urgensinya waktu itu adalah karena belum adanya semacam konsensus bersama gitu terkait bagaimana asumsi khususnya di perencanaan ya Mbak. Kalau kami di perencanaan energi itu belum ada asumsi terkait capacity factor, kemudian terkait efisiensi pembangkit dan teknologi-teknologi terkait power generation lainnya, sehingga perlu adanya semacam dokumentasi atau publikasi yang dapat menjadi acuan bagi semua stakeholder perencana energi maupun juga untuk keperluan investasi nantinya terkait pengembangan power generation tersebut. Nah, dalam perkembangannya masih jauh dari sempurna Mbak, karena di kami juga keterbatasan sumber daya dan juga keterbatasan data dan sebagainya, sehingga secara nomenklatur juga lebih pas itu untuk ada di Dirjen Gatrik, sehingga untuk edisi-edisi sebelumnya menjadi ranah kerjasama antara Denmark dan Dirjen Gatrik. Kemudian ini sekedar sharing aja Mbak, bahwa selama ini dan mungkin hingga saat ini ya, kami di Den juga masih menggunakan teknologi katalog itu utamanya dalam berbagai hal terkait perencanaan energi. Jadi kalau mungkin tadi banyak disampaikan oleh Pak Giri terkait LCOE dan sebagainya, itu lebih ke arah keperluan untuk investasi pembangunan infrastruktur. Kalau di kami mungkin lebih menggunakan teknologi katalog untuk pendekatan terkait perencanaan energinya. Jadi kemungkinan nanti karena di kami ini yang pertama ini terkait CAN dan RUEN, kemudian juga di kami juga secara rutin mengeluarkan Outlook Energi Indonesia, di mana di dalamnya itu di CAN dan RUEN itu ada target-target dalam besaran satuan energi yang harus diterjemahkan ke dalam aktivitas-aktivitas pembangunan pembangkit. Ini misalnya sekitar 69,2 MVOE di tahun 2025 itu nanti harus diterjemahkan sekian gigawatt pembangkit. Nah, dalam proses penerjemahan itu sendiri itu diperlukan adanya asumsi terkait efisiensi maupun juga capacity factor yang pada akhirnya kami juga membutuhkan referensi, salah satunya melalui teknologi katalog tersebut. Kemudian yang selanjutnya dalam hal kami pengawasan pencapaian target bauran energi nasional juga
yang sudah dilakukan oleh Kementerian SDM, lalu Dijatin kan setiap tahun melakukan terbitan terkait capaian bauran ya Mbak ya. Dan kami di DEN juga aktif melakukan pengawasan dalam hal pencapaian target EBT, sehingga dalam proses penghitungannya pun di situ nanti untuk menjadi sekian MTOI yang ditargetkan dalam bauran itu kami juga melakukan analisis terhadap capaian-capaian pembangunan pembangkit yang pada akhirnya juga melakukan membutuhkan referensi rujukan kapasitas faktor dan juga efisiensi dari dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga juga kami dalam hal kaitannya melakukan pengawasan perkembangan bauran, tapi untuk di daerah. Kemudian juga selaras juga dengan kegiatan kami melakukan pendampingan penyusunan rencana umum energi daerah di tiap-tiap provinsi, bahwa setiap provinsi itu setiap tahun juga mengeluarkan angka untuk realisasi bauran, kemudian juga harus menentukan target-target dalam dokumen buat mereka, sehingga kami pun akan lebih membutuhkan rujukan terkait dengan asumsi teknokratik khususnya di sektor pembangkitan. Nah, ini sekedar tantangan yang sering kita hadapi. Jadi untuk mencapai target-target EBT terutama dengan adanya revisi KEN nantinya dan juga adanya nanti RUKN yang akan terbit setelahnya, itu kan banyak hal terkait dengan faktor keekonomian sebagai kendala. Jadi mungkin nanti juga adanya buku teknologi akan dapat menjawab terkait dengan asumsi-asumsi ekonomi, kemudian asumsi teknokratis lainnya. Jadi kalau di sini mungkin kan faktor keekonomian juga menjadi sebuah kendala dalam upaya pencapaian target EBT kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya terbitan buku teknologi katalog ini mampu untuk menjadi rujukan dalam mengatasi kendala tersebut. Gitu. Nah, kemudian ini juga mungkin yang cukup penting sering disebut juga sebagai salah satu kendala untuk pencapaian target-target NGT kita, target-target pencapaian NGT kita, yaitu faktor-faktor penunjang dalam pembangkitan energi. Jadi di sini mungkin tadi belum banyak diulas ya dalam buku teknologi katalog. Mungkin saya juga belum sempat untuk mempelajari lebih lanjut terkait buku tersebut. Cuman ini sekedar beberapa yang cukup urgent, yaitu terkait dengan adanya interkoneksi antar wilayah, kemudian juga adanya keterhubungan antar wilayah terkait dengan ketersediaan sumber bahan bakar untuk pembangkit itu sendiri. Jadi mungkin ini nanti akan pas setelah di slide terakhir nanti rekomendasinya masuk sebagai unsur kewilayahan gitu. Nah, ini untuk yang tantangan ketiga, ini terkait teknologi. Tadi sepertinya sudah banyak dikupas dan sudah cukup terwakili dalam isi dokumen buku, bahwa ada teknologi smart grid, kemudian adanya teknologi fuel cell sebagai penyimpanan energi, kemudian hidrogen juga sudah masuk, co-firing dengan gas dan sebagainya. Itu kami sangat mengapresiasi adanya dokumen tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi rujukan dan kesepakatan bersama bagi stakeholder, baik itu dari sisi perencanaan maupun dari sisi investasi. Nah, ini mungkin ini terakhir dari kami. Jadi mungkin dari sisi DEN, dari kami, dari Sekjen DEN, mungkin karena sebelumnya seringnya berkecimpung di bidang perencanaan, beberapa harapan dari kami terkait dengan buku teknologi katalog ini, diantaranya nomor satu adalah peningkatan asumsi teknokratis agar semakin mencerminkan situasi di lapangan. Jadi mungkin karena kami juga di sini banyak kaitannya dengan teman-teman di daerah terkait rencana umum energi daerah atau RUED dan juga perencanaan energi di daerah lainnya, sehingga kami lebih berharap lagi bahwa kondisi kewilayahan bisa lebih tercapture dalam dokumen gitu. Kemudian juga adanya kesesuaian dengan asumsi dari badan usaha atau PLN. Jadi dari pihak PLN tadi sebenarnya sudah disinggung ya sebelumnya dari Mbak Widya ya, bahwa sudah merupakan kesepakatan dari badan usaha terkait dan juga stakeholder lainnya. Itu kami sangat mengapresiasi Mbak, itu bagus sekali, karena besar harapan kami dokumen ini tidak hanya menjadi rujukan buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerjasamanya hanya dengan Denmark saja gitu, karena di kami juga Outlook juga kebetulan dibantu oleh pihak Denmark kemudian dan lain-lain. Jadi bisa diatur oleh berbagai kegiatan lainnya, nggak hanya terbatas pada kegiatan yang terkait dengan Denmark gitu.
Kemudian juga kebutuhan infrastruktur penunjang seperti yang dari slide sebelumnya itu terkait transmisi keterhubungan antar wilayah itu mungkin nanti juga akan menjadi biaya yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan pembangkitnya, tapi mungkin nanti menjadi keharusan untuk terbangunnya sebuah pembangkit di suatu wilayah gitu. Jadi ada syarat misalnya kalau pembangkit ini bisa dibangun di situ asal ada konektivitas ke daerah lainnya misalnya. Nah itu mungkin bisa juga di highlight untuk beberapa pengembangan ke depan gitu. Kemudian terkait peningkatan asumsi ekonominya mungkin ya ini masih sama karena urgensi kami juga banyak terkait dengan daerah. Jadi pendekatan cost itu mempertimbangkan kondisi wilayahan, kemudian juga operational cost-nya termasuk fuel cost-nya itu mungkin ada beberapa perbedaan besaran cost antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya itu mungkin perlu untuk di-capture atau mungkin barangkali sudah saya terlewat untuk mempelajari karena kami hanya berdasarkan dengan dari katalog yang sebelumnya kami pernah pelajari gitu. Kemudian untuk asumsi komponen keuangan lainnya mungkin ini terkait investasi mungkin perlu kesesuaian dengan pengalaman badan usaha. Tadi bagus karena saya dengar sudah bekerjasama juga dengan swasta ya dengan swasta perusahaan swasta asing gitu ya. Itu mungkin dalam hal untuk menjaring kesesuaian dengan pengalaman badan usaha dalam melakukan investasi gitu. Ya untuk agar besaran investasi itu mencerminkan kondisi lapangan atau tidak adanya kos tambahan yang tidak tercantum dalam sebuah investasi gitu ya. Kemudian yang terakhir ini mungkin sedikit saja terkait asumsi perhitungan emisi gitu. Karena beberapa perencanaan energi ke depan kan selalu terkait dengan constraint emisi ya Pak, dalam upaya untuk pencapaian net zero emission gitu. Jadi untuk dekarbonisasi itu jadi menjadi penting bahwa setiap teknologi pengembangan energi nantinya itu akan membutuhkan asumsi seberapa besar emisi yang mereka hasilkan gitu untuk tiap-tiap jenis teknologi. Jadi mungkin dalam setiap jenis teknologi tersebut mungkin sudah saya juga belum begitu paham tapi besar harapan kami dapat juga untuk memberikan asumsi terkait perhitungan emisi. Barangkali itu aja Mbak dari kami Mbak, mungkin dilanjutkan dengan Bang Hasan nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Pak Koko yang cukup padat dan komprehensif sekali ya. Silakan Pak Giri atau Mas Faisal untuk menanggapi balik. Suara saya terdengar Mbak Widya? Terdengar jelas, Pak? Oke. Selamat siang Pak Koko. Ya Mbak Jadi, salam kenal. Salam kenal Pak Koko. Saya newbie sebenarnya Pak Koko. Jadi terima kasih banyak tadi diberi insight malahan diberi insight dari Den bahwa Den fokus untuk mengejar bauran energi ya Pak. Semakin semakin lama harus bauran energi terbarukannya harus besar. Setuju Pak Koko untuk bauran energi dan juga tadi sempat disinggung juga untuk asumsi cost itu lebih kalau nggak salah nangkep ya Pak harus lebih realistis based on geografis daerah masing-masing ya. Saya jadi ingat waktu penyusunan RUPTL itu juga pihak PLN juga sempat ya quote and quote curhat tuh Pak untuk kos bahan bakar gitu ya. Kos bahan bakar ternyata uh, di isolated daerah-daerah isolated itu harganya sama. Contoh solar sama 16.000 lah contoh. Tetapi ternyata biaya angkutnya lebih mahal. Jadi ya memang benar Pak itu tantangannya yang harus kita hadapi bersama. Juga cita-cita untuk super grid juga itu memang harus selalu didorong karena memang kalau ketahanan energi itu ya harus ada penyambung sebaran tenaga energi listriknya. Kalau tol mungkin sudah menyambung, jalan tol ini listrik yang belum. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih banyak untuk insight-nya Pak Koko. Mas Faisal ada yang ditanggapi? Baik, terima kasih Pak Giri atas tanggapannya. Selanjutnya, silahkan Bapak Hasan untuk memberikan tanggapan Pak selama 10 menit. Baik, terima kasih banyak Bu
Widya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Eh, Suara saya terdekat, Bu ya? Bisa dibesarkan lagi ya Pak suaranya? Dengeran, Bu? Sudah Tes, terdengar. izin share screen Bu Widya ya. Ya, monggo Pak. Eh, Ya, mohon izin Pak Giri, Pak Faisal. Ini kami hanya beri masukan saja terkait buku katalog yang baru yang sudah diterbitkan. Kami ingin beri masukan bahwa ke depannya diharapkan di buku teknologi katalog itu ada analisa sensitivitas biaya, di mana untuk pembangkit-pembangkit eh, fosil seperti PLTU, PLT gas, PLTD, kemudian kemudian juga PLT biomas itu harga LCOE-nya sangat tergantung dari harga biaya bahan bakar dan efisiensi dari pembangkit tersebut. Jadi diharapkan ke depannya itu ada analisa sensitivitas LCOE terhadap biaya bahan bakar seperti di sini misalkan harga batu bara eh, range-nya dari 30 sampai 130 ton, kemudian dengan teknologi pembangkit eh, efisiensi dari 20 sampai 45% itu sebenarnya biaya PLTU-nya itu bisa bervariasi dari 20 sen per mWh atau 2 sen per kWh hingga 151 dolar per mWh. Begitu juga untuk pembangkit gasnya ini, apabila harga gasnya itu diberi diberi sensitivitas dari 6 dolar MMBTU sampai 18 dolar per MMBTU, itu sebenarnya biayanya eh, bervariasi dari 38 US dollar per mWh sampai 214 dolar per mWh. Begitu juga dengan biomasa. Di sini apabila harga biomasanya diberi range 45 dolar per ton sampai 150 dolar per ton untuk harga biomas dengan efisiensi pembangkit 25% sampai 35% itu biaya PLT biomasnya itu eh, bervariasi antara 95 US dollar per mWh sampai 209 dolar per mWh. Eh, Analisa sensitivitas ini eh, eh, penting karena dapat eh, mencerminkan di harga berapa suatu teknologi VR itu dapat berkompetisi eh, dengan pembangkit fosil. Seperti di sini eh, secara umum biaya PLTU maupun PLTG ini masih lebih rendah dibandingkan dengan teknologi VRI tahun 2023 atau VRI sebelum tahun 2030. Jadi di sini untuk VRI PV di tahun 2023 ini harganya masih 62 US dollar per mWh. Kemudian untuk PLTB onshore teknologi tahun 2023 ini masih di 92 eh, dolar per mWh. Ini harga teknologi ini dengan harga batu bara di angka 70 US dollar ini masih lebih tinggi. Namun untuk teknologi VRI di tahun 2030 ini teknologi VRI di tahun 2030 ke atas itu cenderung akan turun dan ini eh, sudah bisa berkompetisi dengan PLTU maupun PLT gas. Di sini untuk teknologi eh, PLTS di tahun 2030 ini harga harga sebesar 42
42 US dollar per MWH untuk PLTS-nya ini sudah lebih rendah dibandingkan dengan batu bara apabila menggunakan eh, harga $70 per ton. Begitu juga untuk PLTB setelah tahun 2030, di mana PLTB eh, setelah tahun 2030 itu harganya sebesar 60 US dollar per MWH. Ini sudah lebih kompetitif dengan harga PLTU di $70 per ton. Mungkin itu masukan dari kami, Pak Faisal, Pak Giri. Jadi ke depannya mungkin perlu ditambahkan analisa sensitivitas dari pembangkit-pembangkit eh, fosil terhadap harga bahan bakar. Karena ke depannya mungkin harga bahan bakar itu bisa eh, bervariasi. Mungkin itu Bu Widya masukan dari kami. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Widya. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan atas masukannya kepada Pak Faisal dan Pak Giri. Silakan Mas Faisal atau Pak Giri yang akan menanggapi balik. Yes. Oke, terima kasih untuk masukan dari Pak Hasan. Akan menjadi catatan penting bagi kami untuk selalu melakukan perbaikan terkait apa-apa yang telah disampaikan oleh Pak Hasan. Selanjutnya akan menjadi pertimbangan atau memang catatan catatan menjadi catatan kami bagi kami untuk pengembangan selanjutnya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Faisal atas tanggapannya. Kami yakin para peserta juga penasaran pasti untuk mengetahui lebih dalam terkait bedah buku ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab saja ya. Jadi udah ada beberapa pertanyaan masuk ke kami. Akan kami bagi menjadi 2 sesi tanya jawab. Tanya jawab pertama akan ada 3 pertanyaan, akan kami bacakan dan bisa langsung dijawab oleh Pak Giri atau Mas Faisal, atau bisa dibantu juga oleh Pak Koko atau Pak Hasan juga. Pertanyaan pertama kami bacakan dari Bapak Nur Ramadan dari Dinas ESDM NTB. Apakah di Indonesia ada pembangkit yang menggunakan nuklir? Kalau ada, posisi di mana? Apakah sumber utama pada PLTN dapat diolah kembali? Terima kasih. Silakan Pak Giri atau Mas Faisal ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Nur Ramadan. Oke, mohon izin menanggapi dari Bapak Nur Ramadan dari SDM mana tadi? Dinas ESDM NTB, Pak Giri. Dinas SDM NTB. Terima kasih, salam kenal Pak. Ah, terkait dengan PLTN ya, tahu saya, mungkin nanti juga bisa dikonfirmasi Pak Moko dan Pak Hasan ya. Ada sudah ada ya reaktor kecil di BRIN atau dulu mana yang di Serpong itu. Nah, sekarang masuknya ke BRIN itu sudah ada, tapi kapasitasnya belum besar itu ya. Dan belum dalam tanda kutip belum digunakan untuk kebutuhan massal sih, baru untuk uji coba ya. Sudah ada kalau kalau nggak salah. Nah, terkait dengan apa limbah limbah uranium atau yang lainnya yang setelah selesai itu bisakah didaur ulang? Sepertinya tidak ya. Bahkan itu harus ada treatment khusus untuk pembuangannya. Saya pernah baca juga di luar buku ini ya. Di luar buku ini saya pernah baca treatment untuk pembuangannya itu harus di packaging sedemikian rupa, kemudian ditanam di tanah di kedalaman berapa kilo gitu. Itu untuk mengamankan radiasi limbah. Itu yang bisa saya jawab. Mungkin Mas Faisal atau narasumber penanggap bisa menambahi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Giri atas tanggapannya. Kalau tidak ada tanggapan dari narasumber lain, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Tahta
NM dari Ditpro. Beliau bertanya, akan ada rencana pengembangan geotermal akan dilakukan lebih dari 300 titik di Indonesia. Alasannya karena Indonesia ada di kawasan Ring of Fire. Tapi bisa jadi ada potensi gempa pada lokasi pembangunan pembangkit geotermal tadi. Pertanyaannya, adakah jarak aman dari lokasi pusat geotermal ke pemukiman penduduk atau ada langkah khusus yang seharusnya dilakukan sehingga dapat meringankan atau bahkan menihilkan potensi gempa tersebut? Monggo silahkan, Pak Giri, Mas Faisal yang ingin menjawab pertanyaannya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Tahta, pertanyaannya. Izin saya menjawab, mungkin bisa dikoreksi atau ditambahkan setelahnya. Pengembangan pembangkit listrik panas bumi atau geothermal di Indonesia memang didukung karena posisi geografi kita di kawasan ring of fire. Untuk jarak aman, belum ada standar internasional yang baku mengenai jarak aman antar pembangkit listrik panas bumi dan pemukiman penduduk. Namun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan itu eh, terkait aktivitas seismik, emisi gas, kebisingan dan dampak lingkungannya. Untuk memitigasi potensi gempa sebelum pembangunan PLTP ya, mungkin langkah-langkahnya itu bisa melakukan studi geologi dan seismik untuk mendalami dan memahami kondisi geologi dan aktivitas seismik di lokasi yang akan diusulkan. Kemudian ada proses pemantauan seismik, menginstal sistem pemantauan seismik di sekitar lokasi. Jadi ketika ada terdeteksi aktivitas gempa, bisa memberikan peringatan dini. Kemudian adanya melakukan manajemen tekanan reservoir. Lalu yang gak kalah penting, kita harus sosialisasi dalam proses proses perencanaan pembangkit tenaga panas bumi ini. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Faisal atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Lydia Sari, Dinas ESDM Sumsel. Tadi disampaikan dalam paparan bahwa modul PV mengandung senyawa berbahaya, kadmium, arsenik, timbal. Apakah ada regulasi yang mengatur untuk limbah PV dan baterai untuk pasca operasi, sehingga dapat memberikan arahan dalam dokumen lingkungan atau UKL-UPL? Monggo Pak Giri atau Mas Faisal yang akan menjawab. Oke, terima kasih tadi dari Ibu, siapa Mbak Widya? Ibu Lydia Sari, Dinas Ibu ESDM Lydia. Sumsel. Ibu Ya. Lydia, moderatornya Mbak Widya. Ya Bu, salam kenal Bu. Oh ya tadi juga dari Nusa Tenggara Bu, ternyata Ibu ya, Bu Nur Ramadan ya. Mohon maaf salah sebut tadi Bapak. Begini Bu, untuk PLTS itu apa untuk peraturan KLHK, karena saya dulu juga pernah pernah sedikit berkecimpung mengurus proper untuk pembangkit ya, proper untuk pembangkit. Itu sudah ada Mas, sudah ada peraturannya di KLHK, cuma saya lupa nomor dan tahunnya, bahwa limbah yang tergolong limbah B3 yang limbah beracun dan berbahaya itu adalah bla 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 termasuk baterai dan komponen-komponen elektronika. Itu sebenarnya sudah ada peraturan, sudah ada peraturan. Dan itu tidak bisa treatmentnya seperti limbah biasa, limbah non B3 biasa. Jadi memang harus ada tempat storage khusus, kemudian juga pengangkutannya khusus, bahkan uh, yang mengangkut itu juga harus punya izin khusus. Yang mengangkut ke tempat pembuangan akhir harus punya izin khusus. Yang menyediakan tempat pembuangan akhir untuk mengolah limbahnya juga punya izin khusus. Izin pengolahan limbah B3, izin transporter pengolahan limbah B3. Nah, kalau dikaitkan dengan data katalog yang ada di buku terkait dengan teknologi PLTS ya, atau solar PV, itu menjadi tantangan tersendiri di Indonesia, terutama karena tadi Pak Satmoko juga sudah bercerita bahwa di DEN juga
mendorong untuk bauran energi terbarukannya itu semakin besar semakin besar. Tapi ternyata juga hambatannya, eh, saya pernah juga dapat informasi dari teman-teman PLN bahwa untuk yang daerah-daerah isolated gitu, yang masih pakai diesel, sebenarnya potensi energi mataharinya besar, bisa bisa digantikan oleh PLTS, tetapi eh, mereka juga mempertimbangkan nanti kalau ada yang rusak baterainya, ada yang rusak solar panelnya, cara buangnya gimana? Tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan disemprit oleh KLHK. Nah, itu jadi tantangan juga bagi kita semua, seluruh stakeholder pemegang kebijakan untuk bagaimana ya menyiasatinya. Itu. Kalau untuk peraturannya sudah ada, pengolahannya juga standar-standar pengolahannya sudah ada. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Giri. Lanjut ya nih Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Gas ya. Masih aman ya Pak? Lanjut, lanjut, lanjut. Siap. Nanti Saya, kalau nggak bisa, saya minta tolong ke narasumber penanggap ini yang lebih senior. ya siap-siap Pak. Baik, saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak Hendro, PPSDM KEBTKE. Untuk pengembangan PLTA atau energi air ke depan, apakah tidak dikembangkan lagi atau ada teknologi lain? Silahkan Mas Faisal atau Pak Giri yang akan menjawab. Ya baik, Mbak. Untuk pengembangan PLTA itu terus berlanjut dikarenakan merupakan sumber energi terbarukan yang andal. Eh, Beberapa teknologi PLTA yang dikembangkan itu seperti micro hydro power plant, itu skala kecil. Ada yang pump storage hydropower, run of river, eh, dan floating hydropower plant itu masih akan tetap dikembangkan karena merupakan merupakan pembangkit yang terbarukan, yang andal dan memiliki dampak lingkungan yang relatif rendah. Jadi masih akan tetap dikembangkan sih. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Faisal atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Retno Wahyudi. Pertanyaan untuk Bapak Lusius Patria Giri Dwi Astanto. Langsung tertuju ya Pak, ini Pak. Menghadapi isu-isu terkait bahan bakar fosil yang pasti akan habis dan perlunya biaya yang sangat besar untuk pengembangan nuklir, serta perlunya strategi penggantian bahan bakar fosil ke biomas, teknologi apa saja yang diperlukan untuk mengonversi pembangkit listrik tenaga batu bara menjadi pembangkit listrik tenaga biomasa? Silakan Pak Giri, monggo ditanggapi. Terima kasih Mbak Widya. Waduh, ditembak langsung ini. Ini sebenarnya bukan ibu itu, Hmm, Bapak Bapak Retno Wahyudi. Oh, mohon maaf, mohon Sepertinya maaf. ini saya kenal ini kolega dosen ini di Politeknik Negeri Lampung ya, Mas Retno. Oke, saya coba menjawab tentang teknologi, apa tadi, pelt coal yang digabung dengan apa biomas ya. Benar ya Mbak Widya? Betul, Pak. Teknologi Begini, apa saja? Saya begini. ulangi. Ya, coba Saya ulangi tolong diulangi. pertanyaannya ya, Pak. Teknologi apa saja yang diperlukan untuk mengonversi pembangkit listrik tenaga batu bara menjadi pembangkit listrik tenaga biomasa? Oke, mohon izin flashback dulu lah. Coal itu kan sudah dipakai di Indonesia sejak zaman zaman dahulu lah. Jadi yang paling utama, tapi dalam perkembangan zamannya terkait isu lingkungan, kemudian juga negara-negara luar juga mendorong terus untuk Indonesia bersih dong. Akhirnya coal mulai uh, akan dikurangi. Kemudian kalau saya melihat rencana ke depannya itu kemungkinan di 2050 sudah tidak ada coal, tidak ada pembangkit batu bara. Kalaupun ada, yang terpaksa sekali ada, itu harus ada teknologi
untuk mengurangi emisinya. Nah, teknologinya itu sebenarnya ada dua, bisa dikombin dengan co-firing tadi yang ditanyakan oleh Mas Retno, bisa juga dilakukan di gas buangnya. Ada teknologi namanya ICCS ya kalau nggak salah itu. Itu bahasa sederhananya yang itu teknologi yang bisa menangkap partikel debu-debu jadi NOx, SOx dan lain-lainnya itu bisa berkurang drastis sehingga PLTU bisa dikatakan bisa lebih ramah lingkungan. Yang kedua itu dengan dikombin dengan biomas. Sebenarnya teknologinya sudah banyak, bahkan aplikasi di Indonesia juga sudah ada, baik dari Jepang, India juga sudah masuk teknologi-teknologi India, China apalagi itu sudah ada semua. Cuma jenis-jenis teknologinya saya agak tidak paham ya, maksudnya pakai teknologi seperti apa, teknologi seperti apa. Cuma kalau di buku tadi dijelaskan ada beberapa ya, di buku ada beberapa sistem kalau Mas Retno bisa membukanya di buku di halaman 184 tuh ada beberapa sistem prosesnya, ada yang combustion, gasification, pyrolysis, extraction, fermentasi, atau saya share screen aja ya, share screen. Nah, seperti ini. Teknologi-teknologinya seperti itu sudah banyak berkembang dan produk-produknya juga sudah beragam. Bahkan yang terakhirnya ada anaerobic digestion, ternyata ada juga bisa bisa teknologinya bisa hidrogen. Nah, cuma yang ingin saya highlight adalah tantangannya adalah dalam penyediaan biomasnya sendiri, terutama untuk yang seperti cangkang sawit, pellet dari wood pellet dan lain-lain. Kontinuitas penyediaannya. Jadi kalau kalau saya menganalogikan kayak di pabrik gula itu ya, pabrik gula itu mereka sudah mempunyai pola menanam, jadi panen panen mana yang digiling mana, kemudian yang baru ditanam baru untuk tumbuh mana, sehingga siklusnya akan muter terus blok ini dipanen, besoknya blok sebelahnya, terus blok yang udah dipanen ditanam lagi, sehingga siklusnya dalam 1 tahun muter terus tidak kekurangan tidak kekurangan bahan baku gula. Mungkin untuk biomas, jadi bahan baku limbah kelapa sawit atau kayunya atau apapun lah itu, atau apa sekam padi, itu mungkin perlu dipikirkan penyediaan sumber sumber bahan bakarnya. Jadi bisa continue 1 tahun full untuk menyuplai pembangkit listriknya. Kalau enggak ya omong kosong aja. Jadi 2 bulan sekali baru masuk, baru co-firing, habis itu full batu bara. Itu kan jelek banget. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Uh, Mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan dari yang lainnya, monggo. Monggo Mas Faisal atau Pak Hasan atau Pak Koko jika ingin menambahkan. Baik Bu Widya. Dia eh, pertama ingin menambahkan terkait pengembangan PLTA Bu ya, yang tadi ditanyakan oleh Pak Hendro. Eh, jadi di dalam draft RUKN yang sedang kami susun, Pak Hendro, karena kebutuhan tenaga listrik ke depannya semakin meningkat, kemudian juga ada pembatasan pengembangan PLTU. Jadi mau nggak mau di dalam pemodelan yang kami susun itu ke depannya itu pembangkit-pembangkit berbasis EBT akan dikembangkan. Apa kemudian terkait PLTA, karena eh, potensi air itu banyak terdapat di Kalimantan, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera. Sedangkan di Jawa sendiri ini sebenarnya potensi PLTA yang besarnya itu sudah hampir tidak ada.
untuk mengembangkan PLTA yang ada di luar Jawa Bali, di luar Jawa seperti di Kalimantan dan di Sulawesi itu ke depannya itu nanti akan ada interkoneksi dari Kalimantan ke Jawa maupun Sumatera ke Jawa untuk memanfaatkan potensi-potensi EBT untuk pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Jawa di dalam draft kami seperti itu, Pak. Kemudian untuk teknologi PLTW. Teknologi biomasa, Pak ya. Ah, ya, jadi mohon izin Pak, di dalam eh, draft RUKN kami salah eh, salah satunya adalah ketika eh, PLTU existing yang ada saat ini PPA-nya sudah berakhir atau lifetime-nya sudah eh, sudah mencapai lifetime, PPA-nya berakhir itu nanti akan di apa namanya di retrofit Pak. Jadi PLTU tersebut akan menggunakan co-firing biomasa. Nah, plus dilengkapi carbon capture storage agar emisi dari PLTU tersebut bisa tetap nol, Pak. Mungkin itu, Pak, terkait pemanfaatan biomasa di PLTU. Jadi PLTU yang existing saat ini apabila PPA-nya berakhir atau telah mencapai lifetime, maka dia akan tetap digunakan, namun akan di co-firing dengan biomasa dan dilengkapi carbon capture storage ataupun PLTU tersebut apa namanya diganti bahan bakarnya dengan menggunakan amonia, Pak. Untuk PLTU dengan co-firing amonia yang kami tahu Pak di Jepang saat ini masih dalam tahap uji coba, namun co-firing dengan amonia pada PLTU itu sudah mencapai 20% Pak. Mungkin itu Pak terkait co-firing di PLTU. Baik, terima kasih Pak Hasan untuk penjelasannya. Kita langsung saja ke pertanyaan yang terakhir ya. Ini dari Bapak Rizal F. Buku ini bagus jika digunakan untuk pembuatan feasibility study sebuah energy project. Karena dalam buku ini ada komponen-komponen biaya tiap teknologi, baik sekarang dan di masa depan. Pertanyaannya, misal saya ingin membuat solar PV plant di tahun yang tidak tertera di buku tersebut, misal tahun 2038. Nah, itu interpolasinya bagaimana? Selanjutnya, bagaimana cara mengumpulkan data-data dalam pembuatan buku ini, mengingat buku ini mencakup banyak sekali teknologi dan banyak sekali komponen biaya yang diberikan. Berapa banyak partner yang terlibat dalam memberikan input komponen-komponen biaya tersebut? Silakan Pak Giri, Mas Faisal, untuk dijawab pertanyaan dari Pak Rizal. Baik, Mbak. Mohon ditambahkan atau dikoreksi. Untuk melakukan interpolasi data yang tidak tertera, kita sederhananya bisa menggunakan interpolasi linear. Karena kan jarak antara data yang diketahui dengan data yang tidak diketahui itu tidak terlalu jauh, mungkin bisa dengan interpolasi linear. Kemudian terkait cara mengumpulkan data, sebenarnya saya juga belum nggak ikut serta dalam penyusunan buku ini, tapi dari data referensi-referensi yang memang tertera juga di buku tersebut, saya bisa mengambil kesimpulan kalau pengumpulan data itu berdasarkan referensi data lokal dan internasional. Data lokal itu mungkin dari proyek-proyek lokal termasuk hasil dari eh, purchase agreement yang udah ada, lelang dan mekanisme pendukung lainnya. Data-data internasional itu mengacu dari sumber-sumber terakreditasi internasional seperti IEA dan IRENA. Seperti yang tadi diawali, kalau buku ini disusun
hasil dari kerjasama Indonesia dengan Denmark. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan. Baik, Izin ada menambahkan tambahan? sedikit. Oh, iya, silakan Pak Giri. Silakan Pak Giri dulu tuh. Silakan Pak. cuma mau nambahin. Oke, mohon izin saya ingin menambahkan sedikit saja. Saya share screen. Ini contoh sudah terlihat ya share screen ya. Contoh ini di bagian pertama ya geothermal, teknologi geothermal sebagai referensi-referensi yang dirangkum oleh tim pembuat buku ini. Ini ada referensi 1 sampai nomor 18. Jadi sebegitu banyak, sebegitu kompleks dan memang kerja bersama dari tim KAI dan juga dari kedutaan Denmark. Yang kedua untuk masalah jika tidak ada ingin mengambil data-data tersebut dan ternyata tidak ada tahun yang diinginkan gitu. Di samping kalau orang kuliah kan interpolasi sederhana, juga bisa melalui pemodelan ini. Pemodelan ada banyak, ada yang open source, ada yang berbayar. Kalau kami dari DJK itu memakai Balmorel, kebetulan narasumber penanggap kali ini Pak Hasan itu udah utak-atik Balmorel lama itu untuk sebagai tool penyusun RUKM. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Hasan kalau PLN itu memakai Flexos. Jadi banyak Pak ininya, banyak metodenya, banyak caranya, ada yang open source, ada yang berbayar. Itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Monggo dari narasumber penanggap kalau ada yang ingin ditambahkan. Ya, makasih Pak Giri. Dia mau sedikit menambahkan aja terkait tadi untuk keperluan visibility study ya. Jadi memang sebelumnya beberapa kali juga kami di Sekretariat Jenderal DEN bersama dengan tim Denmark juga melakukan pre-visibility study. Jadi pre-FS juga Pak. Di beberapa daerah di Sulawesi Utara, kemudian Gorontalo, NTB kalau nggak salah. Izin Pak Koko, suaranya kecil? Cek, tes. Sekarang gimana Mbak? Oh iya, sudah Pak. Ya, jadi beberapa kali kami melakukan kegiatan pre-FS terkait energi baru terbarukan dengan teman-teman di daerah di Sulawesi Utara, kemudian di NTB, Gorontalo gitu dengan kerjasama juga dengan Denmark dan kebetulan rujukannya juga menggunakan teknologi katalog salah satunya. Nah itu untuk misalnya, jadi kalau di kami kemarin berdasarkan pengalaman sebelumnya itu teknologi katalog hanya dipakai sebagai semacam rujukan bersama gitu. Izin Pak Koko, masih kecil suaranya? Begitu. Ya, tes. Gimana Mbak? Ya, boleh didekatkan lagi Pak mikrofonnya ke ini? Mbak, ini udah dekat maksimal tuh Mbak. Oh iya. Takutnya. Jadi, jadi gini, Baik, Pak. berdasarkan pengalaman sebelumnya itu untuk asumsi dari teknologi katalog hanya dipakai sebagai semacam rujukan bersama gitu Pak Bu. Jadi dalam pre-FS ya, bukan FS sebelumnya itu terkait dengan wind, kemudian solar PV juga itu nanti tetap melibatkan PLN setempat itu yang menjadi pertimbangan utama gitu PLN setempat kemudian juga badan usaha tempat gitu ya itu nanti mungkin adanya teknologi katalog ini hanya membantu terkait agar berangkat pada kesamaan persepsi terkait biaya dan sebagainya bahwa ini ada rujukan yang menjadi pijakan bareng kemudian nanti juga disesuaikan dengan kondisi setempat gitu sepertinya seperti itu Bu untuk terkait FS ya kemudian tadi ada pertanyaan terkait nuklir ya Pak ya ya untuk sejauh ini kami di DIN juga sedang menyusun sebuah lembaga bernama Nebio itu nanti bersama dengan Kementerian SDM dari Direktorat Aneka Energi sebagai penguatan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dari nuklir gitu ya. Kemudian terkait perencanaan energinya sendiri, nuklir baru akan masuk tahun 2032 itu dari dokumen revisi Ken yang baru dengan dokumen RUKN yang disusun oleh Bang Hasan itu kami sudah kemarin melakukan diskusi yang cukup lama terkait nuklir ini kemudian disepakati bahwa nuklir akan masuk sekitar tahun 2032 dengan small modular reaktor skala kecil gitu tidak sampai 1 giga
untuk lokasinya sendiri belum untuk saat ini. Mungkin itu dari kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Koko. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas pertanyaan dan diskusi yang luar biasa ini. Karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab harus dicukupkan sampai di sini dulu. Adapun pertanyaan di kolom chat yang tidak sempat terjawab, dapat di-email ke email narasumber kami, yaitu lucius.astanto@esdm.go.id atau ke Bapak faisal.syaifullah@esdm.go.id untuk dijawab secara langsung oleh narasumber. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi informasi tentang bedah buku Katalog Data Teknologi Ketenagalistrikan Indonesia, Program Kemitraan Indonesia-Denmark. Kita akhiri sesi diskusi ini dengan closing statement dari Pak Giri dan Mas Faisal. Silahkan Pak Giri dan Mas Faisal, closing statement-nya. Ya, terima kasih Mbak. Sebagai closing statement dari saya, mau menambahkan saja dari apa yang telah saya paparkan sebelumnya. Jadi dalam buku teknologi katalog ini sudah terdapat asumsi maupun acuan yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan ketenagalistrikan sesuai jenis teknologi yang akan direncanakan. Dan tentunya apa yang ada di dalam buku ini sudah disusun berdasarkan keilmuan yang berlaku pada saat ini dengan kesepakatan bersama berbagai stakeholder. Jadi untuk kita yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, mari luangkan waktu untuk dapat membaca buku data teknologi pada sektor pembangkit di Indonesia atau singkatnya teknologi katalog ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faisal. Pak Giri mungkin ada Pak? Ya, mohon izin menambahkan sedikit closing statement-nya. Tadi Mas Faisal sudah menguraikan intisari dari bukunya itu. Silahkan para audiens, baik yang dari kementerian maupun juga dari yang lain, ada dari kampus, dari sekolah, dan lain-lain. Jika memang ini berguna, pakailah buku ini untuk tambahan data-data yang diperlukan. Kemudian juga jika memang ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silakan kami open untuk berdiskusi lebih lanjut. Dan saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada tim Forum Literasi yang di bawah Pak Pandu, ya, ini ada Budina dan kawan-kawan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kepada moderator juga terima kasih telah dibimbing acaranya ini. Kepada narasumber penanggap Pak Satmoko, Pak Hasan Maksum, terima kasih juga untuk masukan dan arahan-arahannya, dan juga untuk semua audiens terima kasih untuk antusiasmenya mengikuti acara bedah buku ini. Ada Jika ada kesalahan baik yang tidak kami sengaja yang kami ucapkan maupun dalam tingkah laku kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Giri atas closing statement-nya pada acara hari ini. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan di awal, bahwa akan ada satu penanya terbaik, dan penanya terbaik jatuh kepada Ibu Lydia Sari, Dinas ESDM Sumsel. Selamat Ibu. Nanti dapat langsung menghubungi Perpus Gatrik ya untuk pengambilan hadiahnya. Baik Bapak Ibu, peserta acara bedah buku sekalian, dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Kami berharap acara ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir. Kami informasikan bahwa link daftar hadir, unduh materi, dan sertifikat dapat diakses pada link yang telah di-share panitia pada kolom chat, yaitu linktree/perpusgatrik. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literatur dengan tema seputar ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, dapat menghubungi pustakawan Dijen Ketenagalistrikan, yaitu Ibu Ernawati, Ibu Dina Andriani, dan Bapak Muhammad Nur. Juga untuk mengetahui informasi terkini dan buku-buku terbaru, bisa follow akun Instagram Perpustakaan Dijen Gatrik di @perpus.gatrik atau dengan mengakses website Perpus Gatrik di gatrik.esdm.go.id/perpus.
Saya Widya, mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara bedah buku ini. Saya akan menutup acara bedah buku Katalog Data Teknologi Ketenagalistrikan Indonesia, Program Kemitraan Indonesia-Denmark pada hari ini dengan pantun. Biru laut seperti kolam. Cakep. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup acara Forlit dengan salam. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.